Baik, Assalamualaikum Bu Margiati, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam Bu Balu. Baik, Ibu, maksud saya datang ke ruangan Ibu adalah untuk mewawancara Ibu terkait dengan program CGP yang sedang saya ikuti. Yeah. Kebetulan di saat ini saya sedang masuk di modul 3.1 Ibu, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin begitu. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini ada di sekolah terkait dengan Ibu sebagai seorang pemimpin begitu. Ya. Nggih, begitu Ya, nggih. ya, untuk yang berkaitan dengan D5 etika itu memang pernah terjadi di sekolah kami. Di sekolah pernah terjadi dan itu ya kami serahkan kepada pihak yang berwajibnya, misalnya seperti bekerja sama dengan dinas sosial. Nah, ini kami serahkan ke beliaunya, ke dinas sosial. Kemudian untuk mengikuti pembelajaran tetap dia masih mengikuti pembelajaran secara online karena itu adalah hak anak untuk belajar. Jadi kami tidak mengeluarkan, walaupun memang ada tuntutan dari masyarakat atau orang tua wali untuk dikeluarkan. Tetapi kami juga mengambil keputusan, walaupun di tata tertib juga ada kalau itu melanggar tata tertib. Namun karena dengan kita menggunakan hati kita, maka kita juga menghargai anak tersebut untuk belajar. Maka diselenggarakan pembelajaran secara online dengan cara orang tuanya datang ke sini, misalnya mengambil tugas, kemudian nanti diberikan ke anaknya di dinas sosial. Misalnya seperti itu. Kalau enggak ya dengan cara online. Artinya kasus-kasus dengan dilema etika ini pernah terjadi di sekolah ini, begitu? Pernah terjadi. Dengan pengambilan keputusan yang seperti yang disampaikan tadi. Baik Bu Margi, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, kalau untuk yang dilema etika itu nantinya biasanya ini bersangkutan dengan yang di luar ya, dengan pihak luar. Ya, misalnya seperti yang pernah terjadi yaitu tentang etika melanggar tata tertib di luar, itu ya kami serahkan kepada yang di luar. Kalau misalnya itu di dalam sekolah itu masih bisa ditangani oleh sekolah, ya kita tangani dengan sekolah. Nah, kita hadirkan orang tua, kita hadirkan BK, guru BK, wali kelas dan kesiswaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, berarti artinya kita kerjasama dengan orang tua maupun guru BK-nya begitu Ibu. Baik. Kemudian yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Langkah kami yang pertama, kita bersama kesiswaan, guru BK, siswa dan orang tua. Nah, itu satu-satu Bu. Misalnya dari guru BK itu lapor ke kesiswaan, karena dari guru BK sudah tidak bisa menyelesaikan, harus berbantuan dengan kesiswaan. Maka nanti dengan kesiswaan dibahas dengan orang tuanya dan dengan anak tersebut. Bila itu sudah tuntas, sudah bisa diselesaikan dengan baik, ya sudah sampai kesiswaan. Namun akan tetapi misal masalah tersebut harus diselesaikan dengan kepala sekolah, maka ya nanti pihak kepala sekolah kemudian memanggil orang tuanya, siswanya, guru BK dan kesiswaan untuk berembuk bersama bagaimana baiknya. Begitu. Kalau nanti kita ambil satu langkah, misalnya anak tersebut menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulang lagi hal yang sudah dilakukan yang melanggar tata tertib tersebut. Gitu. Kalau misalnya ini sudah kok
apa orang tuanya sama siswanya ingin mengundurkan dirinya, kita persilahkan untuk mengundurkan diri. Begitu, gini. Artinya kalau saya tangkap di sini Ibu melibatkan beberapa pihak begitu, baik BK, kesiswaan maupun orang tua untuk berdiskusi bersama dalam pengambilan keputusan ini begitu. Dan juga wali kelas, Mbak. Oh, wali kelas juga harus mengetahuinya, karena yang pertama itu wali kelas biasanya yang mengetahui masalah tersebut. Laporan pertama dari wali kelas, kemudian BK, kesiswaan dan juga orang tua. Untuk selanjutnya kalau misalnya itu sudah bisa diselesaikan bersama, bisa diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau belum, baru Ibu sebagai selaku kepala sekolah berdiskusi bersama. Ikut serta dalam menyelesaikan masalah. Baik Ibu. Kemudian yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedurnya dari laporan wali kelas, itu laporan ke BK dulu. Nah, setelah nanti laporan ke BK diselesaikan tidak bisa, baru ke kesiswaan. Kesiswaan tidak bisa diterselesaikan, baru dengan kepala sekolah. Nah, itu. Dan ini orang tuanya juga kalau nanti sudah tidak bisa diselesaikan dengan pihak sekolah, maka orang tua dipanggil, kemudian nanti juga orang tua harus mengetahui permasalahan tersebut. Kemudian Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Untuk yang paling efektif itu wali kelas harus ikut terlibat langsung. Kalau wali kelas itu bisa mengatasi masalah tersebut, selesai sudah. Kalau nantinya belum, ya harus naik ke atas begitu. Jadi yang paling efektif adalah wali kelas dulu. Penanganan pada wali kelas. Karena wali kelas itu sudah terhubung langsung dengan orang tuanya, bisa japri, bisa telepon. Kemudian wali kelas juga mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan belajarnya anak tersebut. Dan juga mengetahui mungkin sikap-sikap yang kurang atau sikap negatif dari anak tersebut. Itu kan harus memahami itu. Nah, nanti kalau wali kelas sudah bisa menyelesaikannya, sudah. Paling efektif tingkat wali kelas dulu. Jadi harus jadi wali kelas itu memang harus jadi orang tua di sekolah. Baik. Artinya selama ini yang Ibu anggap efektif adalah dengan penanganan terlebih dahulu dari mulai wali kelasnya terlebih dahulu, Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan Ibu rasa menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Yang menjadi tantangan itu bila orang tua itu tidak menerima apa yang menjadi keputusan kita. Kadang-kadang kan kita sudah memutuskan A misalnya, kemudian orang tua tidak sanggup atau menentang hal tersebut. Nah, ini yang menjadi diskusi lagi yang nantinya harus menyamakan persepsi antara sekolah dan orang tua. Nah, kadang-kadang kan misalnya ya ada anak yang rambutnya gondrong. Kalau dulu itu kita itu langsung seperti yang sudah pernah saya lakukan, langsung saya itu kalau ke kelas membawa gunting sekalian. Kalau kira-kira itu gondrong, itu saya potong. Itu dulu nggak ada laporan ke orang tua, jadi malah orang tua malah bersyukur dan seneng gitu. Tapi kalau sekarang kan tidak. Sekarang ini sudah gimana ya? Ada keterbatasan guru atau pihak sekolah itu melakukan perbaikan di sekolah. Jadi misalnya kita memotong rambut yang agak panjang pada anak tersebut, belum tentu orang tua itu sekarang itu setuju. Nah, ini yang orang tua yang tidak bisa bekerja sama dengan sekolah, ini yang menjadi tantangan kita itu seperti itu. Itu contoh kecilnya, Mbak. Belum contoh yang lainnya. Kemudian dari tantangan tersebut kira-kira yang Ibu lakukan selama ini bagaimana Ibu? Ya, orang tua yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan tidak sama dengan keputusan ya kita panggil orang tuanya,
Terus bagaimana keinginan sebenarnya itu bagaimana. Nah nanti kami mungkin menghadirkan beberapa ya, ada wali kelas dan lain-lain. Kemudian kita sampaikan tata tertib, kita ingatkan kembali sebenarnya tata tertib itu sudah kita sosialisasikan kepada orang tua. Tapi kan kadang-kadang orang tua tidak hadir kalau di sini itu. Jadi yang hadir sekitar hanya 80% itu sudah maksimal. Nah mungkin yang tidak sesuai tadi dengan pendapat sekolah itu adalah orang tua yang tidak hadir, hadir atau belum mendapat sosialisasi tersebut. Dan sosialisasi itu sebenarnya sudah melalui YouTube, melalui langsung kepada orang tua dan juga bisa melalui online. Gitu, WA misalnya itu kan kita sampaikan ke orang tua. Baik, oke, terima kasih Ibu. Berikutnya Ibu. Apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berbentuk prosedur? Kalau misalnya ada, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Ya, kalau untuk prosedur penyelesaian masalah itu belum tertulis ya Bu. Akan tetapi dari kami dari sekolah biasanya kita bertahap. Jadi kita bertanya dulu kepada anaknya, bertanya kepada wali kelasnya. Kemudian nanti kita sinkronkan. Mungkin misalnya antara anak satu dengan anak yang lain kita panggil satu-satu dulu. Kemudian setelah itu baru kita gadukkan. Kita cari saksinya, ya, saksi. Nah nanti setelah itu baru kita selesaikan. Nah kalau misalnya itu nanti perlu ada pemanggilan orang tua, kalau waktunya masih ada di jam itu juga, misalnya sudah di siang hari, maka kalau di siang hari sambil orang tua menjemput itu kita panggil, sekalian kita selesaikan saat itu. Tapi kalau misalnya itu di saat-saat orang tua itu tidak, misalnya pas tidak ke sini, nah kita panggil hari berikutnya. Kita beri undangan khusus untuk menyelesaikan masalah itu. Nah sebelumnya kalau misalnya ada masalah, misalnya anak tidak masuk beberapa kali, itu pertama dari wali kelas itu langsung ke WA kepada orang tuanya, kepada anaknya. Tetapi kalau nanti beberapa kali tidak masuk, dari wali kelas dan BK itu ke rumahnya. Kalau nanti sudah beberapa kali, misalnya 2 kali ke rumahnya kok belum hadir juga, maka kita menggunakan surat peringatan atau SP1. Nanti SP1 sudah kita kasih, kemudian tidak ada perubahan lagi, baru SP2. SP2 tidak ada perubahan lagi, baru SP3. Dan itu juga diketahui oleh orang tua wali murid. Nah nanti orang tua wali murid kan kalau misalnya misalnya sudah tidak cocok di sekolah ini, ya silakan mencari sekolah yang lain yang mungkin cocok gitu. Baik, Bu. Artinya kalau misalnya bisa diselesaikan saat itu juga, bisa diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau misalnya tidak, ya ada tata kala dan prosedurnya terlebih dahulu, yang tentunya sudah disepakati dengan orang tua. Dan kita diskusi dulu di sekolah, diskusi dengan BK, guru BK, wali kelas, kesiswaan, kapan waktu ada gitu kan. Kadang-kadang kan guru BK atau wali kelas atau ini kan baru mengajar, sehingga kan perlu ada waktu yang sama-sama selalu dulu, tapi itu juga tidak ditunda-tunda gitu. Jadi secepatnya segera untuk diselesaikan. Baik, Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika ini? Seseorang yang membantu Ibu? Kalau seseorang yang membantu ya otomatis saya kesiswaan, wali kelas, guru BK itu ya, untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau faktor-faktor yang lain yaitu informasi yang jujur. Itu
Salah satunya adalah informasi yang jujur. Kalau informasi itu jujur, tidak berbelit-belit, maka ya segera selesai, cepat selesai. Tapi kalau kan kadang-kadang anak takut ya, akhirnya takut karena diintimidasi oleh anak yang lainnya, sehingga tidak mau jujur. Nah itu yang susah. Tapi kalau anaknya itu mereka itu jujur, langsung jujur, ya cepat selesai masalah tersebut. Berarti faktornya kejujuran dari si pelaku ataupun anak yang bermasalah ini, gitu, Ibu. Betul. Baik, Bu. Yang terakhir, Ibu, pertanyaannya adalah dari yang tadi Ibu sudah sampaikan terkait dengan penyelesaian dilema etika, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini? Ya. Ini pembelajaran yang bisa kita ambil agar tidak ada lagi kasus dilema etika. Itu para Bapak Ibu guru dan karyawan semua itu harus belajar. Jadi kan banyak ini materi-materi yang ada di PMM yang berkaitan dengan etika atau dengan pelayanan kita baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran itu guru-guru juga harus mengikuti perubahan. Jadi sesuai dengan yang ada di kurikulum Merdeka. Dan mencoba untuk berubah begitu. Jadi guru yang efektif, guru yang inovatif dan membuat anak-anak berpikir kritis, kreatif sehingga tidak ada lagi nantinya dilema-dilema dari anak tersebut ataupun dari guru dan siswanya. Kemudian juga peran dari guru BK saat dia masuk kelas itu juga perlu diberikan sosialisasi atau wejangan-wejangan kepada anak-anak mengingatkan tentang penggunaan handphone atau tentang pergaulan atau tentang bullying, itu perlu sekali. Dan juga bisa nanti dari kesiswaan itu memanggil dari luar, mungkin psikolog, mungkin dengan polsek untuk mengisi narasumber sebagai narasumber di sekolah, sehingga anak-anak itu akan tahu tentang perilaku-perilaku yang ada di dunia nyata. Baik itu yang positif dan negatif. Jadi dia bisa membedakan antara perilaku positif dan perilaku yang negatif. Kemudian juga di SMP MU9 ini ditanamkan akhlakul karimah, yaitu program dari Ismuba. Yani ini yang perlu ditanamkan juga itu dari pembelajaran Ismuba, baik yang ibadahnya maupun ilmunya. Jadi dari ibadahnya ini yang perlu ditekankan sekali agar anak-anak itu kalau ibadahnya bagus, itu diharapkan perilakunya juga bagus, gitu, Bu. Baik. Terima kasih Bu Margiati terkait dengan diskusi kita pagi hari ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Semoga nanti dari apa yang kita diskusikan membawa manfaat dan perbaikan ke depannya. Seperti itu, Bu. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi. Selamat dan sukses Bu Balu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bang. Selamat pagi, Bu Balu. Bapak, terima kasih sudah menerima saya di SMP MTS Karangajen ini. Maksud dan tujuan saya ke sini adalah untuk berwawancara dengan Bapak. Nanti kenapa kok saya melakukan wawancara dengan Bapak? Seperti yang sudah saya sampaikan, Pak, bahwa ini merupakan ketugasan dari program CGP yang saya lakukan gitu. Dan kebetulan materinya di modul 3.1 ini adalah tentang pengambilan keputusan dengan
berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin begitu Bapak. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu Bapak, adakah kasus mungkin yang Bapak sudah pernah alami selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah terkait dengan dilema etika begitu Pak? Iya. Sebelumnya terima kasih karena sudah menjadi pilihan ya untuk wawancara ini terkait dengan kebijakan yang terkait dengan pilihan terkait etika itu memang pernah di sini. Jadi yang pertama terhadap siswa. Jadi anak-anak kami ini kan heterogen ya. Dari aspek ekonomi, sosial itu kan sangat heterogen. Sehingga pernah terjadi ada siswa yang sudah kelas 9 yang sudah lama sekali nggak masuk, sudah home visit berkali-kali dari wali kelas, BK, kemudian juga dilaporkan ke tingkat kesiswaan, akhirnya sampai ke kepala madrasah, dan akhirnya kita ambil satu kebijakan. Anak ini kalau menurut regulasi tatib di madrasah jelas sudah melebihi batas, karena tidak berangkat tanpa keterangan lebih dari 11 kali, itu kan harus siap mendapatkan SP3 dan keluarga. Tetapi kami tidak semata-mata melihat itu, tapi juga melihat bagaimana kondisi keluarganya yang semua disibukkan dengan persoalan ekonomi, kemudian sosial di sekitarnya, sehingga anak ini harus justru mendapatkan motivasi sekaligus perlindungan. Maka akhirnya kita rapat dengan semua wakil dan tentu kesiswaan, dan di situ disimpulkan, satu, mendatangi kembali dengan memberi motivasi, boleh nanti diterima sekolah lagi, dan alpanya itu akan diputihkan dengan syarat nanti ada semacam surat izin sakit atau izin yang lain, sehingga tidak melanggar regulasi itu. Jadi ada win-win solution ya istilahnya itu. Jadi anak bisa sekolah dan juga tidak dianggap melanggar aturan. Ini yang dengan siswa. Lalu yang dengan guru. Dengan guru itu juga pernah terjadi. Jadi ada suami guru yang sakit ya, sakit harus opname, sehingga harus ditunggui oleh istrinya, padahal istrinya kan kerja. Nah, kalau diregulasikan ada batasan waktu nunggui itu kan 3-5 hari gitu ya. Ternyata sang suami masih di rumah sakit dan sakitnya juga agak parah. Maka di sini kepala harus mengambil kebijakan tidak semata-mata berdasarkan regulasi itu. Akhirnya saya pun mengambil kebijakan, monggo ibu suaminya dijaga sampai nanti sembuh. Nanti untuk tugas mengajar di madrasah nanti kita carikan guru pengganti. Yang penting dari aspek siswa itu tetap terlayani ya, mendapatkan pembelajaran yang diharapkan. Jadi tetap nanti kita carikan guru yang mengajar, dan guru itu juga bisa nunggui suaminya, karena kalau nggak ada yang nunggu, siapa yang nunggu? Padahal sakitnya itu berat ya. Nah ini diantara dari sekian kasus, yang kasus lain tentu ada, tapi saya kira 2 ini sudah cukup gitu. Oke. Terima kasih terkait gambarannya tadi. Jadi pernah juga ada masalah terkait dengan siswa dengan guru ya. Baik. Bapak, saya masih di pertanyaan yang pertama nih Pak. Baik, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral tersebut? Tentu yang pertama kan misalnya anak kok nggak masuk sekian lama, kan kita sudah punya
istilahnya SOP ya. Sehari nggak ada itu kan wali kelas. Wali kelas harus memantau terus, kemudian nanti meningkat ke BK kesiswaan. Nah, kok 3 hari nggak kelihatan kan home visit ya. Home visit kan kadang-kadang kita kendalanya itu pihak siswa atau orang tua itu sulit dihubungi. Dan itu terjadi beberapa kali. Tadi karena persoalan sosial tadi ya. HP cuma satu dipakai satu keluarga itu kan masih ada. Nah, setelah nanti ketemu, kita datangi ya, tetap kita identifikasi dengan bertanya kenapa, kita cari sebabnya dulu. Kenapa itu? Karena nanti ada anak yang tidak sekolah karena berbagai hal tadi, orang tuanya kerja dan lain-lain, dia sendiri kehilangan motivasi, nggak mau sekolah lagi. Sehingga dari beberapa identifikasi itu nanti endingnya itu gimana supaya anak itu bisa sekolah lagi atau mau sekolah lagi. Ya ini seperti itu. Artinya tetap dicari sebab kenapa. Ya kenapanya dan ya nanti kan baru kalau kita sudah tahu sebabnya kan akan ketemu nanti solusinya gitu ya. Kalau misalnya terkait biaya ada juga, nggak bisa bayar. Kita kan punya lazismu, nanti lazismu yang biayai sehingga mau sekolah ada juga gitu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Kepentingan yang sama-sama benar. Pengambilan keputusan yang Bapak lakukan seperti apa? Ya, tentu yang pertama kalau keputusan itu nanti terkait dengan persoalan menyangkut madrasah, tentu saya harus mengajak para waka untuk rembukan. Jadi tidak saya ambil sendiri keputusan itu, karena ini menyangkut satu madrasah ya, satu sekolah. Ya kemudian tentu milih A atau B, dua-duanya sama bagus ya, sama-sama benar. Ya nanti akan dipilih tentu yang paling, kan mesti dari 2 yang semuanya bagus itu kan ada yang lebih bagus, ada yang resikonya lebih kecil ke resiko negatifnya. Tentu kita akan memilih yang itu dengan sebelumnya melakukan musyawarah, dan dalam musyawarah itu belum tentu yang dipakai pendapatnya kepala, bisa jadi itu dari pendapat para waka itu yang nanti mana yang kita anggap lebih baik, lebih pas dalam konteks madrasah gitu. Jadi seperti itu kalau ditanya caranya ya atau tekniknya. Dengan tadi ada diskusi bersama musyawarah, kemudian melihat resiko paling kecilnya. Nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi ketika ada masalah laporan anak ini sudah 3 hari nggak masuk misalnya, coba didatangi rumahnya, kenapa kok nggak masuk. Jadi harus ada yang tentu yang berwenang dalam hal ini ya, wali kelas, BK yang harus memvisitkan itu. Nanti kadang juga sama siswaan atau salah satu staf kesiswaan. Kalau konteksnya itu siswa. Kalau sudah ketemu nanti lapor biasanya, Ya pernah juga dalam hal ini sudah home visit, diundang ke sini nggak mau datang, anaknya nggak mau datang. Nah dalam hal ini kan kepala sekolah nanti harus bertindak ya. Pernah seperti itu dan saya sendiri yang telepon, Bu besok ke sini ya, ini ada masalah penting, baru datang ke sini. Ternyata terungkap di situ. Kenapa kok nggak mau datang? Ternyata dia punya sedikit masalah dengan salah satu guru sini, sehingga perlu mediator ya. Dalam hal ini kepala madrasah sebagai mediator juga. Barulah setelah sampai sini ketemu kenapa nggak
lama nggak masuk, nggak ada kendaraan, nggak ada yang nganter, Gojek nggak punya biaya, seperti itu. Jadi tahapannya tetap harus sesuai prosedur yang kita sepakati. Tidak bisa langsung kepala ya, tapi harus mulai prosedur itu. Nah setelah sampai kepala, tentu mau nggak mau kepala harus memberikan kebijakan toh. Nah dan setelah itu ya anaknya mau masuk lagi. Nah, itu tahapannya kalau terkait anak seperti itu. Baik Pak. Tadi berarti kan yang pertama memang harus lewat walas Ya, walas BK untuk melakukan menanyai apa sebabnya. Ya, kalau tidak itu. bisa baru nanti kepala sekolah Ya. akan menjadikan penghubung antara orang tua maupun juga nanti kira-kira permasalahannya dengan siapa. Ya. Gitu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sekiranya efektif untuk memutuskan pengambilan keputusan tersebut? Yang efektif itu kalau selama ini yang efektif itu gini, apa yang menjadi harapan dari siswa yang bermasalah itu. Kalau masalahnya terkait biaya, berarti ada bantuan, itu pertama. Kalau persoalannya itu terkait dengan motivasi ya, motivasi itu berarti harus ada guru yang bisa memotivasi gitu. Ada juga yang nanti dari regulasi. Jadi diulang lagi nanti sudah SP2, SP3 bisa dikeluarkan, itu juga efektif. Jadi bisa berbeda di antara siswa. Tergantung persoalan mendasar apa yang dia alami. Ada yang persoalan teman. Berarti dia harus pindah kelas. Berarti kan dia harus dikasih teman yang diinginkan. Itu juga pernah terjadi. Tapi pada dasarnya tadi solusi itu akan bisa diberikan apabila kita bisa menggali tadi apa sih alasannya kok seperti itu. Tapi pada dasarnya gini, harus dengan bahasa-bahasa yang tidak menyakitkan, karena itu harapan anak-anak, harapan orang tua. Tadi saya sampaikan ada orang tua yang nggak mau ketemu dengan seseorang karena lihat aja sudah takut gitu katanya gitu. Berarti ini didasarkan pada kebutuhan murid. Ya, pada persoalan yang dihadapi. Ada mau masuk tapi dibantu. Ada. Ya untungnya kita punya lazis dari guru karyawan ya, sehingga bisa membantu SPP-nya, membantu. Misalnya kemarin manasik haji itu ada yang dibayari juga dari dana duafa dari guru karyawan itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Yang menjadi tantangan itu kadang-kadang dari aspek internal ya. Internal itu satu dari guru karyawan. Ada yang menginginkan memang penegakan regulasi tadi. Ya kudune nek punjul ya wis kan gitu ya. Nek wis punjul ya wis gitu. Itu yang pertama, karena ya itu wajar lah karena belum tahu apa sih yang dialami gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ada beberapa orang tua yang kurang proaktif. Dan ini yang menyulitkan kami. Kurang proaktif. Dikontak-kontak sulit. Ada sampai sekarang pun ada. Orang tua kurang proaktif, didatangi nggak mau nemu. Tapi kita masih coba jaga anak itu, jangan sampai lepas ya, karena kita tidak semata-mata berpegang pada regulasi. Nah, kalau dikeluarkan mau sekolah di mana anak itu? Jadi itu Bu. Jadi dari internal sendiri ada, dari guru yang menginginkan penerapan regulasi secara menyeluruh, secara adil, bahasanya begitu. Lalu dari eksternalnya dari pihak orang tua sendiri yang sulit dihubungi kadang-kadang itu. Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah
Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Iya. Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Jadi kami punya agenda satu rapat waka menyeluruh, itu nanti semua persoalan ya. Kemudian dengan wali kelas, lalu ada yang dengan semua guru karyawan. Itu juga dalam rangka menyampaikan hal-hal yang dianggap itu sebagai masalah dan nanti juga di situ sekalian dibahas solusinya. Di luar itu kalau ada yang mendesak ya langsung kita tangani. Seperti kemarin ada yang lapor, beberapa anak dia sebut 3 anak ini kok sudah lama enggak masuk, ya saya langsung merespon itu, tolong BK kelas 9 ini segera sama siswaan ya, siswaan tolong ditindaklanjuti, langsung home visit gitu. Nah, jadi kadang kan kepala kan enggak tahu ya, karena yang tahu kan nanti wali kelas BK. Nah kok muncul ke permukaan, ternyata ada anak yang sudah enggak masuk sekian hari ya. Ya saya langsung minta tolong siswaan ini ditindaklanjuti, udah gitu. Nanti yang ke BK biar siswaannya, saya menghargai strata, tidak langsung saya ke wali kelasnya, dia harus melalui siswaannya ya, seperti itu Mbak. Melihat juga kasusnya mendesak atau tidak ya, tapi tidak juga memungkinkan untuk diskusi dulu, masih ada waktu khusus gitu. Iya, tapi kalau ada persoalan yang muncul langsung kita respon. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Iya ada, dan biasanya ini dari teman-teman khususnya wali kelas BK yang sangat-sangat mereka ini proaktif, sangat intensif, sangat rajin, baik di dalam mengurusi siswa, memberikan informasi, ataupun juga di dalam home visit ya. Itu sangat-sangat membantu. Sehingga cukup di tangan mereka sudah selesai. Ada anak yang kesulitan berangkat, dijemput wali kelasnya, diantar ke sini, nanti pulang sama siapa lagi, itu tiap pagi itu ada wali kelasnya yang jemput di sana, antar sini, kalau enggak sekolah. Ada itu ya itulah yang sangat membantu ya, membantu. Ya, kalau nggak dijemput nggak sekolah ya gimana? Yang terakhir Bapak, dari yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Iya, jadi gini Mbak, semua masalah itu ya, masalah dari siapapun, siswa, guru, itu pada dasarnya ada solusinya. Dalam hal ini adalah solusi terbaik itu ya, solusi terbaik. Terbaik itu kalau dalam konteks sekolah, terbaik itu ada 2. Terbaik dia masih bisa sekolah di sini, atau dicarikan sekolah yang lebih pas bahasanya. Jadi bukan berarti terbaik itu harus kembali ke sini ya, belum tentu. Kalau misalnya ya kita sudah berupaya dan ternyata benar-benar tidak bisa, berarti mungkin yang terbaik memang tidak di sini gitu. Jadi ini poinnya. Jadi masalah apapun pasti ada solusi terbaik. Kalau untuk guru itu kan biasanya guru yang tidak menjabat, itu saya carikan kerjaan lain yang nanti jangan sampai mengurangi insentifnya. Itu kan itu sangat terasa ya dalam hal ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau terkait siswa ya
sama sebenarnya sih. Jadi semua masalah itu ada solusi terbaik. Cuma nanti kita caranya saja ya. Itu. Penyampaiannya bagaimana saya So, ya. Baik, Bapak, saya kira cukup wawancara kita pagi ini, Bapak. Banyak sekali yang saya peroleh dari Bapak, kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang sudah Bapak berikan begitu. Mohon maaf telah mengganggu ketugasan Bapak begitu. Satu lagi ya Mbak ya. Jadi kepala sekolah itu tidak boleh marah. Masya Allah. Paling tidak berusaha untuk tidak marah. Itu merupakan nilai-nilai kebijakan yang paling utama ya Pak. Iya. Kalau sudah itu nanti nggak selesai. Masalah etika itu nggak selesai. Kalau sudah ada itu. Sudah ada marahnya ya, nanti malah selesai. jadi nggak selesai. Baik Bapak. Ya. Terima kasih sekali Bapak sudah membantu kami. Mengaturkan terima kasih sekali lagi. Monggo Bapak dapat melanjutkan ketugasannya. Sama-sama nggih. Sukses nggih. Amin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.